Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan pendapat itu bukan dalil. Khilaf itu bukan dalil. Justru sebaliknya, khilaf butuh dalil. Apa dalil kalau khilaf butuh dalil? Dalilnya adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 59 yang tadi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan kalau kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah ajarkan kalau terjadi perbedaan pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat itu bukan dalil. Tapi sebaliknya, perbedaan pendapat itu justru butuh terhadap dalil. Karena itu prinsip sebagian orang yang menjadikan khilaf sebagai dalil, itu prinsip yang 100% tidak benar. Karena bertentangan dengan ayat ini. Sehingga ada sebagian orang yang punya anggapan, ya, selama masih ada beda pendapat, maka kamu boleh milih pendapat manapun. Dan itu salah satu di antara prinsip turunan dari menjadikan khilaf sebagai dalil. Makanya kadang dia beralasan, kamu nggak boleh menyalahkan saya. Kan di sini ulama beda pendapat. Di sini kan masih khilaf. Ini masih di ranah khilaf. Kalau ranah khilaf, maka kita boleh dong ngambil pendapat A, ngambil pendapat B, dan seterusnya. Dia punya prinsip seperti itu karena dia meyakini khilaf sebagai dalil. Dan banyak orang yang punya anggapan demikian. Padahal yang perlu kita pahami bahwa ketika terjadi khilaf, justru keberadaan khilaf ini menuntut kita untuk mencari dalil. Dalam rangka mencari tahu mana di antara pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran. Makanya khilaf butuh dalil. Sehingga keberadaan khilaf menuntut kita untuk mengambil salah satu pendapat. Bukan karena masalah kepentingan, bukan karena masalah hawa nafsu, tapi karena mana yang lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, milih pendapat manapun nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau menyadari seperti ini, maka itu akan lebih memperkecil suasana perbedaan pendapat di masyarakat. Sehingga semangat masyarakat itu berusaha untuk mengembalikan mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mana yang lebih sesuai dengan dalil. Bukan menjadikan khilaf sebagai dalil. Keberadaan prinsip menjadikan khilaf sebagai dalil, ini yang membuat perbedaan pendapat susah untuk kemudian dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena dia sudah merasa, ini kan saya punya imam, selesai. Sehingga dia nggak mau belajar lagi, nggak mau mengkaji untuk mencari tahu mana pendapat yang lebih mendekati. Bahkan kadang orang itu menjadi eksklusif, tertutup. Ketika ada ustadz yang lain bicara, ditolak. Pokoknya di sini kami sudah tutup, hanya boleh yang ceramah ustadz A, B, C. Selain itu tidak boleh. Karena nanti menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat. Atau dari ormas tertentu, dari ormas luar tidak boleh. Karena bisa memicu perbedaan pendapat. Sehingga dia ketika terjadi khilaf itu mengambil, pokoknya menurut saya yang paling mudah ini mudah bagi masyarakat. Pertimbangannya apa? Mudah bagi masyarakat. Padahal maksudnya adalah itu pendapat yang menurut dia paling sesuai dengan hawa nafsu. Tayyib. Karena itu kembali kita ingatkan, pendapat apapun yang kita pilih nantinya akan kita pertanggungjawabkan di akhirat.